Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Hotel Atlet Kaltim di Samarinda terbakar. Sejauh ini dugaannya adalah korsleting listrik. Karena akinya dicuri, wifi gratis untuk warga di Balikukup Berau dihentikan. Sistem penerimaan murid baru di Tarakan dilakukan melalui daring atau online. Nah. Kebakaran tuh, gelap betul asapnya. Asap tebal membumbung tinggi di kawasan Hotel Atlet Kompleks Gor Kadri Uning, Samarinda. Untuk memastikan asal-muasal kepulan asap tersebut, sejumlah petugas dan relawan pemadam dikerahkan. Petugas keamanan Gor Kadri Uning menyatakan kebakaran tersebut diketahui saat mereka melakukan patroli tengah malam. Mengetahui adanya kebakaran, mereka pun berupaya untuk mencari titik api. Dari sini mereka meyakini jika kebakaran itu terjadi pada ruang shaft atau ruang saluran kabel dan pipa di lantai 1 dan terus merembet hingga ke lantai 7. Seputaran Hotel Atlet Sepaja, saya melihat info awal ada asap putih di lantai paling atas. Lantai berapa? Paling atas, Lantai berapa itu, Bang? paling atas pokoknya. Paling atas ya. Ya. Nah, terus apa yang dilakukan, Bang, pada saat itu, Bang? Awal saya merocek di bagian sini tidak ada yang jaga. Oke. Jadi saya ambil kunci dari pos 1 pos depan Stadion Sepaja. Saya ngambil kunci, saya buka, saya nyalakan semua hidran. Lantai 1 sampai lantai 5 tuh nyala semua. Tapi sisa lantai tersebutnya mati semua air. Karena hidrannya nyala semua. Hidrannya Tidak nyala sampai semua? di atas ya. Nah, di titik apinya itu lantai berapa, Bang? Pertama dari lantai 1 merembet kabel sampai lantai paling atas. Puncaknya di lantai atas. Petugas Disdamkar Samarinda memastikan kepulan asap di semua lantai karena jaringan kabel dari mulai lantai 1 hingga 8 terbakar. Kita cek ke lantai 2, posisi yang terbakar adalah ruang shaft. Jadi ruang shaft ini posisi kabel yang terkoneksi dari lantai 1 sampai lantai yang tertinggi. Kondisi pada saat dibuka ruang shaft ini seperti apa saat ini? Ruang shaft posisi di saat terbuka terbakar dari lantai 1 sampai lantai 8 terbakar semua, pintu terbuka itu menyebabkan asap menyebar ke seluruh lantai dari lantai 1 sampai lantai 8. Nah, Jadi untuk apinya sendiri, Bang? untuk apinya alhamdulillah bisa kita padamkan, posisinya kita tinggal menetralkan posisi asap dari lantai 1 sampai lantai 8. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini karena hotel dalam kondisi kosong. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Gubernur Kaltim Rudi Masud turun langsung ke lapangan sesaat setelah mendengar Hotel Atlet yang berada di Komplek Gor Segiri Samarinda terbakar. Rudi datang untuk melihat dari dekat kondisi hotel sekaligus mencari tahu penyebab kebakaran. Rudi menyatakan kobaran api tidak menimbulkan kerusakan serius. Dari laporan yang diterima, ia meyakini kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Untuk memastikannya, Rudi bersama jajaran akan melakukan evaluasi mendalam. Terlebih hotel tersebut rencananya akan segera digunakan untuk kegiatan nasional yang menggunakan fasilitas hotel. Saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya dengan petugas-petugas pemadam kebakaran yang sangat sigap dan siaga
langsung bisa menyelesaikan titik persoalan yang terjadi kebakaran di ruang ini, ruang sub kabelnya. Jadi kayaknya terjadi konsleting dan ini hotel ini memang segera akan kita fungsikan. Tetapi karena dengan ada kejadian ini tentu kita akan melaksanakan evaluasi kembali. Intinya kepada seluruh petugas pemadam kebakaran saya terima kasih yang tak terhingga. Nanti biar petugas yang berwenang akan melaksanakan investigasi baik internal dari Pemprov Kaltim maupun juga nanti pihak yang berwenang dari eksternal. Karena dia kejadiannya di SAP jadi sehingga nggak fungsi. Karena di SAP saja. Untuk mengetahui penyebab kebakaran, Pemprov Kaltim akan menggandeng tim teknis independen. Mereka juga akan mengevaluasi standar keamanan gedung secara menyeluruh. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Aliran air deras ini terjadi di sebuah jembatan penyeberangan kawasan RT 37 Karangjati, Balikpapan Tengah, Kamis siang. Di lokasi tersebut, sejumlah orang bersiaga bermaksud untuk membantu warga lain yang akan melewati kawasan tersebut. Luapan air yang dipicu hujan deras menyebabkan permukiman terendam hingga membuat warga kesulitan beraktivitas. Meski muka air tinggi, namun mereka tetap memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Warga pun menyebut kondisi seperti ini biasa dihadapi saat hujan. Kita jam 6. Jam 6? Ya. Udah berapa jam, Bang? Udah ini sampai sekarang ini jam berapa ini kira-kira? Lihat jam dulu. Jam 10.51. Apakah sudah diimbau warga, Bang, untuk mengungsi? Ya warganya nggak ngungsi tetap aja, cuma ya masukin ke rumah. Di rumahnya masing-masing. Rumahnya masing-masing? Ya. Ini evakuasi warga apa tadi? Ya, sebenarnya warga ini mau bertanya tapi mau ngadu kemana gitu. Ini warga sangat kewalahan karena banjirnya sangat deras, karena terhalang dengan jembatan. Jembatan ini yang bikin berhambat air kita buang semua ke kanan kiri. Kasihan warga setiap tahunnya setiap ada hujan deras mengantisipasi. Tidak bisa ada tanggulangan ini. Minta tolong Pak Wali, gimana solusinya ini? Ya, kami berdampak ini dengan hal-hal yang seperti ini. Air kurang besar, air meluap. Ini RT berapa, Bang? RT 37, Kelurahan Karangjati, Balikpapan Tengah. Agar tidak terus terendam banjir, warga meminta pemerintah kota secepatnya menata ulang aliran air agar tidak lagi meluap ke permukiman. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Genangan air yang merendam kawasan Gunung Kawi, Balikpapan Tengah ini terjadi Kamis siang. Banjir yang disebabkan hujan deras menyebabkan aktivitas warga terganggu. Banjir seperti ini sudah bertahun-tahun terjadi. Beruntung rumah mereka didirikan di dataran yang lebih tinggi sehingga bebas dari banjir. Menurut warga setempat, upaya Pemkot untuk menanggulangi ancaman banjir belum maksimal. Bahkan saluran drainase yang sudah diperbaiki belum juga menghentikan masalah banjir. Bu, banjir kayak gini Bu sudah sering nggak Bu terjadi Bu? Sering kalau di Gunung Kawi Mbak. Sering ya? Bu, masukan buat pemerintah apa nih Bu? Ya yang penting intinya nggak banjir gitu aja, terserah mau kemana. Gorong-gorongnya kah, paretnya kah, apanya kah. Tapi kan ini gorong-gorong yang di depan sini sudah pernah dibenerin Bu. Efektif atau enggak nih? Kayaknya enggak deh. Masih tetap banjir juga ya? Menurut warga sini apa sih Bu yang ini apa yang di Taman Adipura sana harus dibenerin atau gimana Bu? Kayaknya untuk seluruh paret deh. Kayaknya paretnya sudah tidak fungsi. Paretnya dilebarin berarti ya Bu ya? Warga berharap Pemkot segera mengambil langkah serius untuk mengatasi banjir. Desakan ini diberikan karena Pemkot dinilai telah memiliki kelengkapan sarana dan sumber daya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.